Hai anak hebat, mari belajar bersama channel Guru Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semua? Semoga tetap semangat dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 6. Kita berjumpa lagi dengan materi pokok yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah muatan bahasa Indonesia untuk KD 3.1 dan 4.1, PKN pada KD 3.1 dan 4.1. Adapun materi pokok pada bahasa Indonesia adalah ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, sekalian, setelah pembelajaran ini berakhir, adapun tujuan yang kita harapkan bersama adalah kita mampu mengumpulkan ide pokok dengan benar. Terus yang kedua, kita mampu membuat kesimpulan dari suatu teks menggunakan kosakata baku. Dan yang ketiga adalah kita mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah kita mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila terkait menjaga tumbuhan dengan rinci. Mari kita lihat slide selanjutnya, yaitu pada muatan bahasa Indonesia, ide pokok dan simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Jadi dalam sebuah teks laporan itu terdapat informasi umum dan informasi khusus. Nah, informasi tersebut dapat ditemukan dengan cara membaca secara utuh dan seksama. Jadi bisa dibaca secara berulang-ulang untuk menemukan informasi apa yang terdapat di dalam teks laporan tersebut. Nah, dalam laporan tersebut terdapat 2 informasi penting. Yang pertama adalah sebuah ide pokok, dan yang kedua adalah simpulan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari apa itu ide pokok dan apa itu simpulan. Nah, di sini ada kalimat pengantar kita untuk memasuki materi inti. Kita tahu bersama bahwa tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kita dapat melakukan aktivitas setiap hari. Jadi dari deskripsi ini mengantarkan kita bahwa begitu besar peranan tumbuhan bagi keberlangsungan hidup manusia. Untuk itu kita perlu menjaga tumbuhan, kelestarian tumbuhan demi keberlangsungan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi ini. Nah, anak sekalian, perhatikan di sini ada sebuah teks laporan yang judulnya tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Teks laporan ini anak-anak sekalian juga bisa simak di buku siswa. Silahkan disimak dengan baik. Saya akan bacakan
teks laporannya. Mari kita simak sama-sama. Paragraf pertama, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Paragraf 2, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Paragraf ketiga, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Dan aku sekalian, kita sudah simak bersama ada 3 paragraf yang terdapat dalam teks laporan ini. Nah, di sini untuk kegiatan anakku sekalian, di sini ada tabel, ada paragraf 1, 2, 3. Kita akan kembali membaca dalam teks laporan ini untuk menemukan ide pokok dan kesimpulan yang tepat. Begitupun juga dengan paragraf 2, kita akan mencari ide pokok dan kesimpulannya. Dan paragraf 3, mencari ide pokok dan kesimpulannya. Silakan anak sekalian, silakan lihat kembali video sebelumnya, cara menemukan ide pokok ataupun kesimpulan dengan tepat berdasarkan teks laporan yang telah kita simak tadi. Nah, untuk muatan PKN ada KD 3.1. Di sini kita akan belajar tentang penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan lalu, kita sudah singgung tentang penerapan sila ketiga Pancasila. Namun kali ini kita akan membahas terkait dengan tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Untuk itu kita simak sama-sama materi yang ada di muatan ini. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan ini tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi inilah inti dari sila ketiga Pancasila. Anakku sekalian, pada kegiatan selanjutnya yaitu penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan merawat kebun atau lingkungan sekitar kita.
Di sini ada kolom atau tempat menuliskan anakku semua, silahkan menuliskan cerita atau pengalamannya terkait dengan penerapan sila Pancasila, khususnya sila ketiga, dalam kehidupan sehari-hari dengan tema merawat kebun atau lingkungan sekitar. Jadi maksudnya seperti ini. Anakku sekalian, terkadang ada hari atau pernah punya pengalaman bergotong royong untuk merawat lingkungan atau membersihkan selokan, misalnya membersihkan lingkungan di sekitar rumah atau di pekarangan sekolah. Gotong royongnya di sini masuk pada penerapan sila Pancasila. Anak hebat semua pasti punya pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, silahkan tuliskan di sini, sebagai kegiatan belajar kita hari ini. Jadi diingat bahwa anak sekalian pernah pelajari contoh penerapan sila ketiga. Nah, pada pertemuan kali ini kita kaitkan dengan merawat kebun atau lingkungan di sekitar kita. Mengingat sebagaimana kita pelajari di pembukaan tadi, di awal tadi, bahwa tumbuhan itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi di sini akan kita menuliskan penerapan sila ketiga Pancasila terkait dengan merawat lingkungan atau merawat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, seperti ini contohnya anakku sekalian. Sini ada gambar yang sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, di sini ada muncul pertanyaan, apakah kegiatan tersebut sebagai penerapan sila ketiga Pancasila? Terus pertanyaan kedua, apakah manfaat melakukan kegiatan tersebut? Jadi kegiatan seperti inilah yang menjadi tulisan kita nantinya. Mungkin aku sekalian punya pengalaman bekerja sama dengan tetangga atau orang-orang di sekitar kita untuk membersihkan lingkungannya, diceritakan di kolom ini. Ya, jadi ada dua materi pokok pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi adalah menuliskan ide pokok dan kesimpulan. Dan yang kedua adalah menuliskan cerita atau pengalaman terkait dengan penerapan sila ketiga Pancasila tentang menjaga lingkungan sekitar, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi silahkan dituliskan di sini sebagai kegiatan belajar kita hari ini. Jadi mungkin seperti ini materi yang kita bahas pada hari ini. Semoga anak hebat semua bisa memahami materi singkat ini, dan sebagai bentuk kegiatannya silahkan dituliskan di buku tulisnya, dan nantinya akan menjadi evaluasi bagi kita semua tentang apa yang berhasilnya pembelajaran kita hari ini. Untuk itu demikian saya bisa sampaikan. Semoga anakku semua bisa memahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.